Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya, nampaknya sudah ada yang ngantuk ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Yang semangat jawab salam saya. Insya Allah saya doakan cepat lunas hutang-hutangnya. Kayaknya pada banyak hutangnya ya. Yang masih jomblo, saya doakan mudah-mudahan cepat mendapatkan jodohnya yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita semua di sini bisa ke tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hutang lunas semuanya. Hutang lunas, nabung ya, biar tabungannya bisa dipakai tanah suci dan juga untuk menikah. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para panitia, juga bil khusus kepada para yang menyelenggarakan acara ini, MC kita ya. Saya tidak berpantun karena sudah dihabiskan pantunnya sama beliau. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Lemas. Ini memang waktu-waktu yang sangat kritis ya. Ya. Dibandingkan ngaji ngabuburit sebelum buka puasa, pilih mana? Ini apa nanti? Ya. Kayaknya enakan sebelum buka puasa ya. Masya Allah. Tapi kalau di sini kelihatannya suka semua ya. Kita ini berpuasa mengharapkan apa? Ridho Allah Subhanahu. Apa yang paling kita tunggu kalau puasa? Apa yang paling ditunggu kalau puasa? Azan maghrib ya. Berarti ketahuan puasanya dia. Masya Allah. Materi kita pada hari ini ya, tadi Pak Indra mengatakan sersan ya. Harus sersan, serius tapi santai. Biarkan materinya serius tapi kita bawa santai saja ya. Bulan Ramadan sebagai sarana peningkatan amal ibadah, integritas dan profesionalitas. Ini dengerin kata-katanya aja udah ngantuk duluan ya.
Ya, saya aja nulis ngantuk nulis tuh. Ya. Tapi karena diamanahi, ya di kata Pak Indra, bagusnya kalau ada slide-nya gitu ya. Saya pikir juga bagus ya. Tapi kalau disuruh milih, bagusan enggak gitu. Kalau kita lihat di judulnya ini ada paling tidak 3 kata kunci ya. Ada bulan Ramadan, kemudian ada amal ibadah, dan ada integritas dan profesionalitas. Lanjut, next. Oh ya, ya. Kita ringan-ringan saja ya. Jadi kata Ramadan itu berasal dari kata ar-ramdu, ya. Tapi berat juga ya. Ya, yaitu artinya, tapi kalau ilmiah harus begini memang. Ya, tapi jangan serius-serius amat ya. Amat aja nggak serius ya. Yang artinya panas terik matahari yang membakar. Lalu Ramadan, jadi panas terik. Dulu itu di Arab kalau bulan Ramadan bertepatan dengan musim panas, itu panasnya bisa sampai di atas 50 derajat Celcius. Saya waktu kuliah di Madinah pernah mengalami waktu haji kira-kira tahun 92 atau 93. Udah lahir belum ya? Ya, saya sudah di Madinah sudah haji itu. Ya, tahun 93 atau 92. Itu waktu itu panas lebih dari 50 derajat. Ya, kalau kita mau rebus telur tidak perlu direbus, cukup ditaruh di pasir, ya diamin beberapa menit matang. Kepala kita kalau kita keluar tenda tidak pakai payung, tidak pakai topi, itu bisa matang kayak telur tuh. Ya, makanya banyak yang kena penyakit apa namanya itu heat stroke ya. Jadi penyakit karena sengatan panas terik, kemudian mengakibatkan tubuh kita itu tidak bisa beradaptasi dengan panas yang sangat ekstrim gitu ya. Itu banyak orang Indonesia kena itu. Dan terapinya waktu itu 93, entah sekarang cara terapinya, itu orang dimasukkan di kayak kulkas. Ya, kayak jenazah gitu ya. Dan tidak sedikit yang meninggal dunia. Ya, semoga mereka husnul khotimah. Amin. Nah, apa artinya? Jemaah sekalian, paling tidak yang pertama, semua dosa kita dibakar di bulan Ramadan ini. Amin. Artinya dihapuskan. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, ya, bukan karena mengharapkan azan maghrib gitu kan, maka dosa-dosanya yang telah lalu dihapus. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Masya Allah, di sini hafal semua hadisnya nih. Ya. Semoga Allah hapuskan dosa-dosa kita semuanya. Ya. Makanya kalau dosa sudah bersih, barulah kita bisa mengklaim diri bisa Idul Fitri, ya kan? Idul Fitri kembali ke fitrah. Fitrah itu suci dari dosa. Makanya tidak sedikit ada orang Idul Fitri mudik pulang kampung. Dosanya sudah bersih. Jangankan dosanya, dompet sekalipun bersih semuanya. Ya. Tidak sedikit orang mudik, mobil tidak punya, cuma punya motor Mio gitu kan. Anaknya 3, joknya kecil, maka disambungin pakai bambu, ya kan? Sampai juga di Brebes, ada orang Brebes ini, sampai di Tegal. Pulang-pulang itu dipasang di belakang bendera putih. Saya pernah nanya, loh, Pak kok pasang bendera putih? Ini tanda kesucian katanya. Suci apa maksudnya? Segala-galanya suci Pak Ustadz. Dompet, rekening suci semua. Makanya saya masuk di ATM,
Begitu masukin kartu ATM, maaf, saldo Anda tidak cukup. Telepon, maaf, pulsa Anda tidak cukup. Jadi suasana itu saling maafkan karena semuanya susah. Yang kedua, mudah-mudahan Ramadan semua penyakit kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah penyakit lahir, penyakit fisik ataupun penyakit batin. Penyakit fisik itu misalnya kolesterol. Ya. Insya Allah puasa ini menyehatkan. Ya. Jadi orang-orang ternyata di penelitian ilmiah, orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu iri sama orang Islam. Ternyata diteliti orang paling sehat pola hidupnya orang Islam. Karena dengan berpuasa. Mereka pengen puasa gak bisa karena tidak terlatih. Ya kita sudah terlatih. Jangan puasa Ramadan, Senin Kamis, memang gak punya makanan di rumah gitu. Ya miskin maksudnya gitu. Itu udah terlatih. Di sana bergelima makanan. Makanya penyakit yang yang jadi monster sekarang di Eropa itu, di Amerika adalah penyakit obesitas. Orang makan enak gitu kan, makan bukan hanya 3 kali, bisa 5 kali sehari gitu kan. Kita orang Islam coba lihat, sekitar Ramadan kurus-kurus semua. Alhamdulillah. Nah, kemudian penyakit batin, penyakit takabur, ya, penyakit kikir, apalagi sebutkan penyakit hati itu, dengki, hasud, ya, gosip, ghibah, itu dibersihkan itu. Ya, kadang-kadang ini maaf bapak-bapak nih, cowok-cowok nih kalau ngelihat, kalau biasanya nih kalau tidak puasa ngelihat cewek lewat, cakep tuh, gitu kan? Iya nggak? Iya kan? Tapi kalau puasa, iya, tapi kalau nggak pada puasa, nggak ngaku aja. Oh gitu. Tapi kalau puasa ada cewek cantik lewat, bro, ada lewat tuh. Yang mana gitu. Karena tidak jelas, mata sudah berkunang-kunang gitu kan. Ya. Nanti bro, ba'da maghrib gitu kan. Jadi ada nafsu, ada tenaga nggak ada. Jadi dibakar semuanya. Yang ketiga, semangat kita dibakar. Jadi ternyata bulan Ramadan itu tidak identik dengan tidur, dengan malas-malasan. Ternyata dia bulan produktivitas. Tadi itu karena ibadah itu selalu meningkatkan integritas dan profesionalitas. Makanya kalau kita lihat Nabi itu di bulan Ramadan justru sampai berperang ya. Karya-karya monumental ulama itu banyak lahir justru di bulan Ramadan. Ya, saya baca biografinya Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu beliau mengarang kitab namanya Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih Bukhari, 14 jilid. Itu ditulis permulaannya di bulan Ramadan dan ditutup di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang keempat, dijauhkan dari neraka yang membakar. Amin ya rabbal. Ini mudah-mudahan target kita nih semua dengan Ramadan ini luar biasa. Nah, ini nama-nama Ramadan, ada Syahrul Siyam ya, ini maaf ini bukan hak ya. Ini bulan puasa, Syahrul Qiyam bulan tarawih, Syahrul Quran bulan Quran. Ya, diturunkan Al-Quran di bulan ini. Syahrul Doa bulan berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, doa macam-macam doa di bulan Ramadan ini. Termasuk ya Allah, segerakan turunnya THR. Amin. Di sini ada THR nggak nih? Ada Pak. Ada. Saya doakan mudah-mudahan cepat dapat THR. Amin. Kemudian Syahrut Taubati wal Istighfar, bulan di mana kita harus banyak bertobat, banyak beristighfar kepada Allah. Kita banyak dosa pada orang tua, dosa kepada Allah, dosa kepada suami, dosa kepada istri, anak-anak. Ini waktunya kita taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istighfar. Nah Bapak Ibu, salah satu yang harus kita programkan ini ada waktu sahur. Ternyata salah satu ciri penghuni surga itu adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang senantiasa istighfar ketika waktu sahur.
Jadi waktu sahur itu jangan cuma yang kita fokuskan makan minum. Ya. Lagian juga nggak nafsu ya makan sahur itu. Beda kalau puasa ya, buka puasa. Ya Masya Allah. Buka puasa itu semua ada setengah 6 udah duduk dekat makanan. Justru menjelang buka puasa itu kita harus perbanyak doa. Bukan perbanyak lihat makanan. Ya. Kemudian syahruz zakati wal infaq. Bulan zakat. Di sini ada zakat fitrah. Cuma sekali setahun. Cuma 2,5 kilo 1 tahun. Tapi Masya Allah ada saja orang Islam belum bayar zakat fitrah. Padahal cuma 2,5 kilo setahun. Kemudian juga ada zakat mal. Kalau kita sudah punya penghasilan yang sudah kena nisab, maka momentum Ramadan ini kita manfaatkan untuk membersihkan harta kita. Nah, biar harta kita itu berkah. Ya, kita ingin makan yang berkah, ngasih anak cucu kita berkah, ya, ngasih keluarga kita berkah. Kalau kita zakatkan, selama harta kita belum disakatkan, maka harta kita belum berkah. Kemudian yang terakhir, syahrul ibadah, bulan di mana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada keistimewaan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini pertama disebutkan sebagai bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Kata Nabi, syahrul khairati wal barakat. Bulan kebaikan, keberkahan. Semua kebaikan, keberkahan. Ya. Yang kedua, kata Nabi, idza jaa Ramadan, apabila Ramadan datang, futtihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Masya Allah. Jadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Yang menggoda manusia dibelenggu. Jadi di bulan Ramadan itu nggak ada setan yang menggoda itu. Ya, tapi yang dibelenggu setan dari jin. Ya, setan dari manusia nggak dibelenggu. Siapa yang berani belenggu kan? Makanya masih berkeliaran tuh. Nah, makanya ada orang yang masih tergoda gitu kan. Nah, itu setan dari manusia, dan kadang-kadang godaannya lebih dahsyat daripada setan dari jin. Setan dari jin, Bapak Ibu, kalau kita bacakan ayat kursi, kabur dia. Kalau setan teman dari manusia, kita bacakan ayat kursi, nyengir dia. Bahkan kadang-kadang lebih hafal dari kita. Gue juga hafal katanya, nggak mempan. Ya. Kalau pintu sudah dibuka, lalu kita nggak bisa masuk, keterlaluan kan? Hapus banget. Pintunya sudah dibuka, nggak bisa masuk. Neraka udah ditutup, masih masuk. Hapus nggak namanya itu? Hapus banget. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian bulan Ramadan, media penghapus dosa. Ini tadi kita sudah jelaskan. Nah, yang keempat, di dalam bulan Ramadan ini dahsyat sekali. Ada satu malam, ya, yang bernilai 1000 bulan. Namanya Lailatul Qadar. Laila itu artinya malam. Ada namanya Laila di sini. Tapi bukan Laila di sini ya. Ini Lailatul Qadar. Jadi malam yang bernilai 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi dengan tahun itu 83 atau 84 tahun. Jadi kata ulama, kalau kita mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan kebaikan sudah melampaui usia biologis kita rata-rata umat baginda Rasulullah SAW. Karena umur kita rata-rata, kata Nabi, baina sittina wa sab'in. Rata-rata antara 60 sampai 70 tahun.
Ada yang 80 nggak ada, tapi dikit, 90 ada dikit, apalagi 100. Ya, rata-rata kita. Jadi ternyata di dunia ini kita nggak lama-lama amat ya. Sebentar saya lewat. Ya, tiba-tiba kita udah tua, tiba-tiba kita udah punya cucu, tiba-tiba kita udah sakitan, tiba-tiba kita udah mati. Dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, dari semua keistimewaan dan kelebihan bulan Ramadan ini, inilah yang membuat generasi orang-orang tua kita dahulu, para ulama itu merindukan bulan Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan seandainya bisa Ramadan 1 tahun, lebih bagus Ramadan 1 tahun. Kira-kira begitu nggak kita? Ya. Insya Allah ya, Insya Allah. Tapi Insya Allah mana ini? Kalau saya di Arab, kalau bilang Insya Allah, datangnya, terus saya bilang Insya Allah, teman saya Arab nanya, ada Insya Allah Islam, oh Insya Allah Indonesia katanya. Oh, saya kaget, memang ada bedanya, saya bilang. Ada katanya. Pengalaman saya, kalau orang Indonesia bilang Insya Allah, nggak datang tuh katanya. Jadi sudah ada ya, ciri-ciri kita di luar negeri. Ya. Nah, mereka mengatakan kanu yad'una sittata asyhurin, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Ayyuballighum Ramadan, agar dipertemukan dengan Ramadan. Kita berapa lama berdoa minta kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan? Pernah enggak Bapak Ibu bersyukur, sujud syukur kepada Allah setelah dipastikan kita bisa masuk di bulan Ramadan? Pernah enggak? Mestinya setelah ini kita semua sujud syukur, ya Allah terima kasih ya Allah masih bisa dipertemukan dengan Ramadan, padahal kita jarang minta kepada Allah. Orang-orang dulu 6 bulan memohon kepada Allah, dipertemukan dengan Ramadan, kadang-kadang mereka tidak sampai bulan Ramadan. Dan setelah itu, thumma, kemudian yad'unahu, mereka berdoa kepada Allah sittata asyhurin, 6 bulan, ayyataqabbalahu minhum, agar Allah menerima ibadah dan amal soleh mereka selama bulan Ramadan itu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah terima ibadah Ramadan kita. Nah, kemudian ada satu kisah ya yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Ini ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi singkat cerita, ada kata Thalhah, ada 2 orang laki-laki dari kabilah Bali. Ya, kabilah Bali. Suku di Arab namanya Bali ya, bukan Bali di sini ya. Bukan juga Bali Master di Kampung Melayu itu. Nah, datang kepada Nabi 2 orang, setelah ngobrol dengan Nabi, akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Setelah masuk Islam, tentu dia mengamalkan Islam karena merasa ketinggalan dengan orang-orang Islam yang lain. Tapi ada salah satu dari keduanya itu yang lebih sungguh-sungguh lagi berislam, lebih rajin ibadahnya, rajin sodakohnya, rajin qiyamul lailnya dan seterusnya, sampai ikut berperang bersama Nabi SAW dan sampai gugur di medan perang. Lalu temannya yang satu itu juga meninggal setahun kemudian. Nah, lalu setelah itu kata Thalhah, saya bermimpi. Ya, kalau mimpinya sahabat, benaran gitu kan? Emang mimpi kita. Ya, kalau mimpi kita mah abal-abal gitu, kaleng-kaleng, nggak ada artinya. Ya. Nah, kata Thalhah, saya bermimpi berada di depan pintu surga. Masya Allah. Ada nggak Bapak Ibu pernah mimpi depan pintu surga? Ya. Depan pintu apa biasanya mimpinya? Pintu mall ya. Ini bermimpi di depan pintu surga. Lalu saya melihat, kata beliau, saya melihat 2 orang itu di depan pintu surga. Tidak lama kemudian keluarlah dari surga seseorang, menghampiri 2 orang itu dan mendatangin sahabat yang wafatnya setahun kemudian, lalu diantar masuk surga. Setelah itu orang itu keluar lagi dan menjemput yang satunya lagi, dibawa masuk surga. Setelah itu keluar 2 orang sahabat mendatangi saya, kata Thalhah, dan berkata, maaf,
silahkan pulang, belum waktunya untuk Anda masuk sekarang. Masya Allah. Lalu kata Tolha, keesokan paginya saya cerita mimpi ini kepada sahabat-sahabat. Sampai cerita ini viral, sampailah ke telinga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya mereka bertemu dengan Nabi. Kata Nabi, apa yang kalian ingin pertanyakan dari mimpi itu? Lalu kata mereka, ya Rasulullah, kenapa yang lebih duluan masuk surga bukan yang lebih sungguh-sungguh berislam, bukan yang mati di medan perang? Kenapa justru temannya yang biasa-biasa saja Islamnya? Kata Rasulullah, balik bertanya, bukankah dia wafat setahun kemudian? Kata sahabat, betul ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, bukankah dia masih bertemu dengan Ramadan sebelum wafat? Mereka bilang, betul ya Rasulullah. Kata Nabi, bukankah dia bersungguh-sungguh beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan? Mereka jawab, betul ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, fa bainahuma, perbedaan kedua orang itu di mata Allah Subhanahu wa taala ab'ad, lebih jauh, bainas sama'i wal ard, daripada langit dan bumi. Kenapa? Gara-gara masih bertemu dengan Ramadan, dia sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dari sahabat itu, karena kelihatannya sungguh-sungguh semua ini kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini kita percepat saja, nanti setelah itu kita tanya jawab ya, dialog. Nah, ketika orang puasa meninggalkan berbagai kesenangan dan syahwat karena Allah ya, karena tidak ada yang melihat dan memperhatikan apa yang dilakukan selain Allah. Betul kan? Ini kalau kita sekarang nih mau diam-diam masuk di kamar, ya kan? Terus minum, kira-kira ada yang lihat nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu. Tapi kenapa kita nggak berani lakukan? Kenapa? Karena kita merasa dilihat oleh Allah. Itulah makna imanan, ya. Maka puasa mendidik seseorang selalu merasa diawasi meskipun sendirian. Puasa melahirkan muraqabatullah. Ini salah satu sifat integritas seorang muslim itu. Jadi mau dilihat atasan, mau dilihat orang tua, mau tidak dilihat, tapi kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada kisahnya nih. Ya, ada kisahnya. Jadi suatu malam Umar bin Khattab itu keliling, ya, ronda keliling warga. Kemudian beliau tiba-tiba berhenti di depan sebuah rumah kecil karena mendengar dialog antara ibu dengan anak perempuannya. Lalu Umar mendengar, kata ibunya dari dalam itu, kamu campur aja susu itu dengan air, nak, biar kita dapat uang banyak, nak. Lalu kata anaknya, jangan bu, ini perbuatan gak benar. Enggak, dicampur saja biar kita dapat uang banyak, nggak ada yang lihat kita. Umar sekarang nggak lihat kita. Umar udah tidur, padahal Umar di luar nih. Ya. Lalu kata anaknya, bu, meskipun Umar tidak melihat kita, meskipun pimpinan tidak melihat kita, tapi Allah senantiasa melihat dan menyaksikan kita. Ya, itulah kemudian katanya konon anak itulah kemudian yang melahirkan seorang khalifah terkenal namanya Umar bin Abdul Aziz, karena keberkahan menjaga rezekinya sehingga diberikan keturunannya luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika kita puasa dan meninggalkan berbagai kesenangan dan syahwat, ya kenapa kesenangan? Karena misalnya ada makanan yang kita senangin kan, tapi kita nggak makan kan, ya, kita senang makan kan, minum. Syahwat, punya istri, punya suami, ya kan? Kalau siang Ramadan hati-hati Pak, hati-hati. Itu kalau terjadi, ya, batal puasa gara-gara hubungan suami istri, maaf, itu harus dibayar dengan puasa 2 bulan berturut-turut, ya, 60 hari. Kuat nggak? Ya, 60 hari. Dan kalau dihitungannya begini, kalau sebulan sampai hari ke-58, ya, katakanlah 30 hari ya,
Sudah sampai hari ke-58 atau 59 batal, diulangi lagi dari awal. Yang berat, makanya kalau siang Ramadan jangan dekati sama istri, terutama pengantin baru ya. Kalau pengantin tuan mah nggak apa-apa, aman ya, aman. Nah, kalau yang halal saja bisa ditinggalkan, maka pasti yang haram pun lebih bisa ditinggalkan. Maka puasa melahirkan al-imtina' anil muharramat. Jadi orang Islam itu hebat. Jadi kalau ada orang mengatakan, susah sekarang, kan ada orang bilang, Ustaz, sekarang yang haram saja tinggal dikit katanya. Salah. Justru yang banyak itu, yang asli itu, yang halal. Semua makanan halal kecuali yang diharamkan. Yang pengecualian sedikit. Semua minuman halal kecuali yang diharamkan. Yang diharamkan sedikit. Jadi yang hidup ini halal semuanya kecuali yang diharamkan. Nah ini dalam kehidupan sehari-hari sikap tidak mementingkan diri sendiri. Ya kalau kita puasa kan begitu. Ya tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita mau hidup diri sendiri, kita makan enak seenaknya aja kan. Ya menghormati orang berpuasa. Ya kemudian dibangun di atas dasar disiplin. Semua ibadah itu berdasarkan waktu, disiplin. Maghrib sekarang jam berapa? 6. Pasti hafal semua kan jadwal maghrib. Ya. Walaupun tinggal 3 menit sebelum azan, tidak boleh kita minum itu. Betul gak? Itu disiplin itu. 3 menit sebelum azan kita minum, batal puasa kita. Disiplin. Sholat zuhur itu jam 12 katakanlah. Kita sholat zuhur jam setengah 12, tidak ada artinya sholat kita. Disiplin. Kekuatan moral yang terbukti tetap benar di tengah api godaan. Walaupun orang menggoda kita, enak makanannya, enak minumannya, tetap kita berpuasa. Kemampuan untuk bersabar ketika hidup ini tidak berjalan mulus. Kita sudah merasakan. Kalau orang yang tidak pernah puasa, dia tidak bisa merasakan betapa penderitaan orang kalau lapar. Tapi kalau kita sudah tahu, ketika mendengar saudara kita di luar negeri misalnya, atau di daerah yang terkena bencana, kita bisa merasakan, orang pernah kita sudah biasa lapar. Kemudian tahan uji dalam segala kondisi. Hidup ini tidak selalu indah. Hidup tak selamanya indah, ya kan? Lagunya siapa itu? Ya. Kemudian kekuatan yang tetap teguh sekalipun tidak ada yang melihat. Masya Allah. Ini luar biasa ibadah puasa ini. Kalau diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari luar biasa. Menepati janji bahkan ketika merugikan sekalipun. Kalau kita sudah berjanji, ya meskipun merugikan kita artinya kepentingan diri kita, tapi kalau kita sudah janji sama orang, tetap kita tepati janji kita. Itu maksudnya. Tetap setia kepada komitmen bahkan ketika itu tidak nyaman bagi kita. Kalau sudah komitmen dengan pasangan kita, walaupun ada yang menggoda kita, tetap komitmen. Mungkin tidak nyaman kan? Wah, mungkin nyesal, kenapa saya dulu nikah sama dia? Tapi sudah komitmen itu. Ya. Atau kita kerja di salah satu perusahaan, tiba-tiba ada, gaji di sana lebih besar. Tapi kita sudah komitmen gitu. Kemudian tetap teguh pada nilai-nilai tertentu meskipun dirasakan lebih populer untuk mencapai. Hidup dengan keyakinan ketimbang dengan apa yang disukai. Kalau orang Islam itu hidupnya berdasarkan keyakinan, prinsip hidup. Kalau yang berdasarkan disukai itu hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Pondasi dari kehidupan, jika integritas baik, maka kehidupan baik, begitupun sebaliknya. Ya, saya kira itu berlaku dalam seluruh aspek kehidupan kita. Orang melihat kita dari pertama itu bagaimana kejujurannya, amanahnya, ya kan? Komitmennya. Kemudian yang terakhir dibentuk melalui kebiasaan. Kita sudah biasa, sudah puluhan tahun kita puasa. Mestinya sudah terbentuk itu nilai-nilai itu dalam kehidupan kita. Ya, ala bisa karena biasa. Nah, bagian terakhir, hakikat puasa Ramadan sesungguhnya berkaitan dengan integritas individu dalam melakoni kehidupan sosial.
Rahasia puasa senantiasa mengajarkan tentang makna kejujuran. Pertama ya, kejujuran itu. Ya, ini kalau kita habis makan, puasa nih, kemudian kita makan, kemudian keluar pura-pura lemas gitu kan. Ada yang tahu nggak kalau kita udah makan itu? Nah, nggak ada yang tahu. Sebetulnya bisa kita lakukan, tapi tidak jujur. Kemudian kebenaran, keberanian dan kesediaan menegakkan keadilan. Proses ibadah puasa adalah perwujudan integritas ibadah sosial. Hablum minallah. Ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas, hubungan kita dengan sama manusia. Termasuk dalam integritas dalam pekerjaan dan nilai-nilai religiusnya hablum minallah. Ini dua prinsip yang harus kita senantiasa pegangi dalam kehidupan kita. Jadi walaupun kita berpuasa, ini sebetulnya kalau kita disuruh milih nih, mau ngumpul-ngumpul silaturahim dengan teman atau kita tidur, pilih mana? Pilih tidur. Suruh pilih ngumpul-ngumpul dengan teman seperti ini atau kita di ruang kerja kita masing-masing. Pilih mana? Hah? Sendiri. Tapi kita hablum minan nas, hablum minallah. Puasa dan profesionalitas. Dapat tugas baru Bapak ini. Ya, insya Allah ada pahalanya Pak ya. Amin. Kita doakan cepat dapat THR ya. Dalam ibadah puasa ada 3 substansi pokok puasa yang harus dipahami. Pertama, adanya sikap kritis dan peduli terhadap lingkungan sosial. Adanya keterkaitan antara kesolehan pribadi dan kesolehan sosial atau kelompok. Dan ketiga, lahirnya jiwa keagamaan atau spiritual yang inovatif, kreatif, dan efisien. Itu semua bisa kita dapatkan dari kita berpuasa. Jadi ternyata puasa itu bukan hanya sekedar persoalan mencari pahala akhirat, tapi puasa ternyata bisa memberikan efek ya sosial, berdampak pada kinerja kita, etos kerja kita. Seperti saya katakan tadi, Nabi itu banyak justru Fatu Makkah, pembebasan kota Makkah justru terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar di bulan Ramadan. Ulama-ulama kita dahulu itu justru melakukan banyak karya justru di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan senantiasa berikan kepada kita keikhlasan dan keistiqomahan untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya yang berdampak pada diri kita secara pribadi, untuk keluarga kita, untuk tempat kerja kita, kantor kita, masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian, saudara-saudaraku, pemaparan materi dari saya. Insya Allah nanti setelah ini jika ada waktu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.